Pemirsa, seorang anak berusia 11 tahun dipaksa menjadi juru parkir dan dianiaya oleh ibu kandungnya. Tak hanya dipukuli, korban mengalami luka sayatan silet di sekujur tubuhnya. Aksi kekerasan fisik dialami korban A. Dari pengakuannya, korban setiap hari dipaksa ibu kandungnya bekerja sebagai juru parkir di sebuah minimarket di kawasan Jalan Diponegoro, Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Ironisnya, bocah malang ini kerap dianiaya ibu kandungnya jika tidak membawa uang Rp200.000 setiap hari saat pulang ke rumah. Tak hanya dianiaya dengan cara dipukul di tempat umum oleh ibu kandung, korban juga dianiaya menggunakan senjata tajam dan sayatan silet di sekujur tubuhnya saat sedang berada di rumah kontrakannya. Ini dari awal pas pergi pertama 24 jam. Begitu dia umurnya dia pakai suruh rumahnya itu. Rumahnya. Biasanya dia kalau disuruh dari pagi apa? Ya dari siang, pada kalau dia datang tuh dari siang 17. Kalau dari 24 jam dia terus sampai pagi lagi masih kadang-kadang dia. Itu dia dipukulin, abang tahu itu biasanya dipukulin. Ya kadang-kadang kalau saya lihat dari sini dia dipukul pakai sendal kadang-kadang dia kan. Tapi kalau di rumah dia pakai sajam itu ya. Kata siapa tuh? Ya anaknya itu cerita ke saya. Kasus kekerasan yang dialami korban A kini telah ditangani oleh pihak Komnas Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung. Komnas Anak bersama P3A Pemkot Bandar Lampung telah mengamankan korban dan melaporkan kasus kekerasan yang dialami korban ke Mapolresta Bandar Lampung. Mungkin sejak TK, ya coba kami gali lagi nanti yang berwenang ya pihak kepolisian, kita serahkan aja proses hukumnya ya. Yang jelas kami memastikan anak aman untuk mendapatkan perlakuan yang baik ya, guna memulihkan psikisnya. Kasus ini kini masih ditangani aparat kepolisian Polresta Bandar Lampung, sementara korban telah dibawa ke rumah aman untuk memulihkan trauma dan psikologisnya. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, perajin tahu tempe merazia sejumlah pasar tradisional di Bogor, Jawa Barat. Bahkan pengrajin menghancurkan tahu yang masih disimpan. Razia ini sebagai bentuk kekesalan perajin karena harga kedelai masih mahal. Puluhan pengrajin tahu tempe di Bogor, Jawa Barat sweeping ke sejumlah pasar tradisional. Sweeping dilakukan untuk memastikan tidak ada pedagang tahu tempe yang berjualan. Sweeping dilakukan di Pasar Cimampea, Pasar Lewi Iliang, Pasar Cigudeg, dan Pasar Jasinga. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekesalan para perajin tahu dan tempe karena harga bahan baku yaitu kedelai semakin naik. Bahkan para pengrajin juga menginjak tahu dan tempe yang masih ada di pasar. Tuntutannya supaya pemerintah itu tahu bahwa pengrajin tahu itu kacangnya naik tinggi supaya ada perhatiannya, gimana solusinya gimana. Berapa emang Pak sebelumnya Pak? Sebelumnya kan paling tinggi 10.000, sekarang udah 11 lebih. Aksi mogok akan dilakukan selama 3 hari ke depan. Tujuannya agar pemerintah ikut campur untuk menstabilkan harga kedelai yang kini mencapai Rp11.400 per kilogram. Padahal sebelumnya hanya Rp9.000 per kilogram. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, imbas dari harga kedelai yang melambung, mulai hari ini sampai dengan 23 Februari mendatang, para perajin tahu tempe serempak mengadakan mogok produksi. Aksi mogok ini diikuti oleh para perajin di Jabodetabek, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan juga Jawa Tengah. Hari ini pemirsa, perajin tahu tempe di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat mulai menghentikan produksi mereka. Para perajin ini menggelar aksi mogok massal selama 3 hari, mulai hari ini hingga 23 Februari mendatang. Terus Pak. Tak ada aktivitas di sentra perajin tahu tempe ini. Total ada sekitar 300 perajin yang bekerja di kawasan ini. Setiap harinya mereka mampu mengolah sekitar 3 ton kedelai untuk dijadikan tahu tempe yang dipasok ke sejumlah pasar di area Jabodetabek. Aksi mogok massal produksi ini adalah bentuk protes para perajin ke pemerintah atas melonjaknya harga kedelai.
Lalu pemirsa, seperti apakah imbas aksi mogok perajin tahu tempe ini? Kita akan pantau bersama rekan Armalina di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta. Dan juga ada rekan kami Oki Arisandi yang ada di sentra perajin tahu tempe di Putat Jaya, Surabaya, Jawa Timur. Namun terlebih dahulu kita ke Armalina pemirsa di Jakarta. Halo, selamat siang Armalina. Menurut pantauan Anda di lapangan, apakah keberadaan tahu tempe di pasar Anda melaporkan saat ini benar-benar kosong? Ya, Pram dan juga pemirsa, untuk di Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan sendiri, ini dari penglihatan kami tidak ada para pedagang tempe ataupun tahu yang berjualan. Dimana berdasarkan dari penjelasan para pedagang yang berada di Pasar Kebayoran Lama ini mengatakan, para pedagang tahu tempe ini mengetahui bahwa akan ada aksi mogok dari pengrajin pembuat tahu tempe di sejumlah wilayah, sehingga mereka hari ini juga turut tidak berjualan tahu dan tempe. Dan sebelumnya kemarin juga kami sudah memeriksa ke sejumlah pasar yang berada di Jakarta. Mereka, para pedagang ini mengatakan bahwa harga tahu dan tempe ini sempat melambung tinggi hingga Rp15.000 yang awalnya biasa di normal hanyalah sekitar Rp5.000. Di mana hal ini dikarenakan adanya kenaikan harga kacang kedelai yang cukup tinggi pada beberapa hari terakhir, sehingga harga tahu tempe dari pengrajin ini juga mereka harus menaikkan harga begitu. Nah, para pedagang di Pasar Kebayoran Lama ini juga mengatakan mereka berharap bahwa adanya aksi demonstrasi mogok untuk memproduksi dari para pengrajin tahu tempe yang berlangsung dari hari ini hingga tanggal 23 Februari 2022 mendatang. Ini pemerintah akan memberikan solusi untuk adanya penurunan dari harga kacang kedelai. Mengingat harga kacang kedelai saat ini sudah mencapai Rp15.000 per kilogramnya. Nah, berikutnya nanti ini akan ada laporan dari rekan kami Oki dari Pusat Pengrajin Tahu Tempe di Surabaya. Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Senada dengan Armalina di Jakarta, di kota Surabaya pun para perajin tahu dan tempe kompak untuk mogok memproduksi tahu tempe 3 hari sejak hari Senin, Selasa dan Rabu atau tanggal 21, 22 dan 23. Bukan tanpa alasan, aksi mogok ini dilakukan karena para perajin tahu tempe ini kecewa dengan pemerintah karena belum bisa mengontrol harga kenaikan kedelai yang mana sekarang di wilayah Jawa Timur sudah menembus angka 11.000 hingga 11.500 per kilogram. Untuk itu, salah satunya adalah di kawasan para perajin tahu di Putat Jaya, Surabaya. Tampak rak-rak ini kosong, padahal biasanya dipenuhi dengan berbagai macam tempe yang sudah diolah. Namun, kali ini para perajin tempe dan tahu memilih untuk mogok, kompak, dan serempak sebagai bentuk aksi solidaritas. Lebih lanjut sudah bersama kami ada Bang Jarwo, perajin tahu di Putat Jaya. Selamat siang, Bang Jarwo. Selamat siang, Mas. Ya, Bang Jarwo, harga kedelai saat ini terpantau ada di angka berapa, Bang Jarwo? Yang dulunya 9.000, sekarang 12. Oke, Bang Jarwo, untuk terkait dengan aksi mogok ini, apakah memang ini serempak di wilayah Surabaya saja, Jawa Timur atau bagaimana? Nah, seluruh Indonesia. Waktu kerja untuk produksi. Oke, nah harapannya Bang Jarwo dengan aksi mogok ini apa? Apakah harga kedelai turun atau ada harapan lain? Nah, dulunya itu pernah mau bekerja, itu nggak ada solusinya. Ini yang kedua kali, ada kedelai naik, ada mau bekerja. Saya nggak setuju, Mas. Nggak setuju, karena nggak ada solusinya dari pemerintah pusat. Oke. Inginku nanti ya, kalau komunitas-komunitas tempe itu nanti inginku itu demo. Oke. Di Surabaya digerati. Siap. Itu bawa tempe di dari kota di jualan di sana itu nanti. Oke. Ada tanggapan dari pemerintah pusat. Ya. Nanti kita itu tempenya itu bisa cocokkan. Tidak mau ke 3 hari rugi. Kami ini hari. Terima kasih, Bang Jarwo. Jadi selain adanya aksi mogok produksi, rencananya kawan-kawan dari perajin tempe tahu juga akan melakukan aksi demo dengan bawa tempe dan tahu di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, menuntut pemerintah untuk mengambil langkah pasti untuk menekan kenaikan harga kedelai impor yang kini sudah melambung tinggi dari harga sebelumnya. Pram, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih banyak Oki Arisandi langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya tadi sudah ada Armalina langsung dari Pasar Kebayoran Lama, Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, pencuri motor demi biaya persalinan istri dibebaskan dari tuntutan setelah berdamai dengan korban. Selengkapnya bersama dengan rekan saya Lovia Radian sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Ayu Siang.